Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai trigonometri sudut paruh. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sudut rangkap. Kalau rangkap itu dikalikan 2, sedangkan paruh berarti dibagi 2. Nah, untuk menggunakan rumusnya, konsep dasarnya adalah dari rumus sudut rangkap untuk kosinus, yaitu cos 2A itu bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Begitu juga cos 2A dapat kita ganti dalam bentuk 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Kemudian, nah ini yang menjadi kunci. Jika A itu adalah setengah dari alfa, ya, maka kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, ya, atau 2 ini boleh kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka kan nanti jadinya ruas kiri jadi 2A. Sedangkan yang ruas kanan jadi alfa, ya, karena 1 alfa. Atau kalau menggunakan dikali 2 semua, nanti yang kiri jadi 2A, yang kanan setengah alfa kalikan 2, maka jadi alfa. Sehingga dari rumus yang nomor 1 ini, ya, rumus yang nomor 1 yang atas, berarti nanti bisa kita olah menjadi 2A itu sebagai alfa. Berarti ini menjadi cos alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, di mana A-nya adalah setengah alfa. Berarti kalau diubah, A-nya adalah setengah alfa seperti ini. Jadi dari rumus sudut rangkap cos 2A bisa kita manipulasi bentuknya menjadi cos alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Ya, di sini kita sudah menggunakan sudut paruh karena ada unsur setengah. Kemudian kalau kita butuhnya sin setengah alfanya, berarti kan 2 sin setengah alfa bisa kita ini, ya, yang 2 sin kuadrat setengah alfa bisa kita pindah ke ruas kiri, sedangkan yang cos alfa bisa kita pindah ke ruas kanan. Di sini negatif berarti pindah jadi plus, menjadi nanti 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1, ya, cos alfa menjadi negatif. Kemudian, nah karena di sini ada 2 kali, ya, karena kalau kita menginginkan sin kuadratnya sendiri, berarti nanti 2-nya bisa kita pindah ruas ke ruas kanan. Karena di sini kali operasinya, maka nanti pindah jadi membagi, yaitu sin kuadrat setengah alfa sama dengan, nah 2-nya jadi membagi, yaitu 1 min cos alfa per 2, ya. Sekarang sudah berbentuk lebih sederhana. Sin kuadrat setengah alfa adalah 1 min cos alfa per 2. Kemudian kalau kita menginginkan agar nanti nilainya adalah sin setengah alfa, tidak ada unsur kuadrat, maka kedua ruas bisa kita akar. Berarti persamaan akhirnya menjadi sin setengah alfa menjadi, nah yang dikuadratkan ketemunya ini kan bisa positif ataupun bisa negatif, ya, dari akar 1 min cos alfa per 2, ya. Logika ini sama dengan kalau misalkan kita menjumpai x kuadrat sama dengan 9, maka kalau kita hilangkan kuadratnya kan menjadi x sama dengan plus minus akar 9, ya. Karena akar 9 itu 3, kan bilangan yang dikuadratkan ketemu 9 adalah
plus 3 dan juga yang min 3 ya. Logikanya seperti itu. Berarti untuk rumus yang nomor 1, sin setengah alfa bisa kita peroleh plus minus akar 1 dikurangi cos alfa, kemudian hasilnya kita bagi dengan 2. Itulah rumus yang pertama, yaitu sin setengah alfa, nanti rumusnya menjadi plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Jadi plus minus di sini nanti menyesuaikan dengan kuadran dari sudut yang diketahui. Nah, nanti untuk yang merubah cos kuadrat alfa kurang lebih caranya sama ya, yaitu nanti satunya dipindahkan ke ruas kiri nanti jadi plus ya. Alurnya sama persis dengan cara mengubah yang sin kuadrat tadi menjadi sin setengah alfa ya, dengan cara yang sama. Nanti untuk rumus yang nomor 2 ini kan bisa diubah menjadi cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1 ya, sangat mirip dengan yang di atasnya. Silahkan untuk kalian bisa mencoba sendiri untuk memperkaya pengetahuan kalian, ubah dalam bentuk menjadi cos setengah alfa ya. Nanti dengan operasi yang seperti ini caranya sama, akan kita peroleh kalau yang cos setengah alfa rumusnya menjadi plus minus akar 1 ditambah ya. Kenapa ditambah? Nah, di sini karena nanti 1 di sini kalau pindah ruas ke kiri kan nanti jadi plus, makanya 1 plus cos alfa dibagi 2. Jadi yang membedakan intinya adalah pada bagian plus dan minus di sini. Yang ketiga, nah di sini kalau untuk tan bagaimana? Kita ingat kembali konsep rumus identitas trigonometri, yaitu tan A itu kan bisa kita ubah dalam bentuk sin A dibagi cos A. Berarti tan setengah alfa ya, kalau A-nya kita ganti setengah alfa, maka menjadi ya ini sin setengah alfa dibagi oleh cos setengah alfa. Kemudian sin setengah alfa dengan cos setengah alfa seperti yang di atas ini, berarti plus minus akar 1 min cos alfa per 2 dibagi oleh plus minus akar 1 ditambah cos alfa dibagi 2. Selanjutnya, karena di sini akar dibagi akar, maka bisa dijadikan 1, yaitu nanti plus minus akar. Di sini karena penyebutnya sama-sama 2, ya nanti per 2 dan per 2, maka bisa kita coret. Sehingga nanti hasil akhirnya menjadi 1 min cos alfa dibagi oleh 1 plus cos alfa. Ya, jadi yang ini atau kita namai sebagai rumus nomor 1, ini sebagai rumus yang kedua. Nah, yang tan tentu sebagai rumus yang ketiga. Ini adalah 3 rumus utama yang nanti akan kita gunakan setiap kita menghitung sudut paruh. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal penggunaan rumus sudut paruh. Dengan menggunakan prinsip sudut paruh, tentukan nilai dari sin 22,5 derajat. Ya, 22,5 derajat. Artinya kalau ini dikalikan 2, maka kita peroleh 45 derajat. Artinya ini ya, kalau ini kita anggap sebagai setengah alfa, 22,5 itu setengah alfa. Berarti kan kita peroleh alfanya adalah 45 derajat atau 2 kalinya 22,5.
Berarti karena di sini sin, kita menggunakan rumus yang nomor 1 ini, yaitu nanti plus minus. Cuma karena di sini sin 22,5 adalah kuadran 1, maka otomatis tanda operasinya adalah positif. Akar 1 dikurangi cos alfa. Alfanya berarti tadi 45 derajat. Kemudian ini bisa kita bagi dengan 2. Sama dengan, nah karena di sini plus tidak usah kita lanjutkan, tidak usah ditulis. Akar dari 1 dikurangi cos 45 berarti setengah akar 2. Ini masih dibagi oleh 2. Ketemu bentuk pecahan bertumpuk tentu agak menyulitkan kita, maka menyederhanakannya cukup kita kalikan kedua ini atas bawah kita dengan 2 ya, karena kan di sini ada unsur setengah. Berarti agar pecahannya hilang maka kita kalikan dengan 2/2. Nanti yang dalam akar kita kalikan 2/2. Berarti nanti kita peroleh akar dari 1 dikalikan 2 berarti 2 dikurangi setengah, kalau dikalikan 2 berarti setengahnya hilang, tinggal akar 2. Yang bawah ini karena dikalikan 2 berarti sama saja dibagi oleh 4. Kemudian bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi, minimal agar yang di dalam akar tidak berbentuk pecahan, yaitu dibagi 4 bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini. 2 dikurangi akar 2 dikalikan 1/4 ya, dibagi 4 sama saja dikalikan 1/4, agar nanti 1/4 ini bisa keluar akar, karena akar dari 1/4 berapa? Setengah. Berarti hasil akhir dari sin 22,5 adalah setengah akar, yang di dalam akar adalah 2 min akar 2. Jadi ini memang masih memuat unsur di dalam akar, masih ada unsur akar, tapi inilah yang paling sederhana ya. Jadi inilah hasil dari sin 22,5 derajat. Sekarang saya akan membahas untuk yang cos 15 derajat. Ini sebetulnya bisa menggunakan rumus selisih ya pada kosinus, cuma karena diminta menggunakan konsep sudut paruh, berarti kita anggap 15 derajat ini sebagai setengah alfa. Maka alfanya tentu berapa? 30 derajat. Sekarang karena di sini menggunakan cos setengah alfa, berarti kita menggunakan rumus yang nomor 2, yaitu di sini tandanya karena 15 derajat itu kuadran 1, berarti lagi-lagi ini positif. Akar 1 ditambah cos alfa berarti 1 ditambah cos 30 derajat dibagi 2. Tanda positif tidak usah kita tulis, kita lanjutkan menjadi 1 ditambah cos 30 berarti setengah akar 3 dibagi 2. Sama dengan yang sin tadi, kita kalikan pembilang dengan penyebut dengan 2 ya, kita kalikan 2/2, nanti yang atas menjadi 2 plus ya, akar 3 masih dibagi oleh 2 kali 2, 4. Seperti tadi, 4 ini bisa kita keluarkan karena ini 1/4, maknanya bisa kita keluarkan akar dari 1/4 adalah setengah akar dari 2 ditambah akar 3. Nah, inilah nilai dari cos 15 derajat kalau kita menggunakan sudut paruh. Selanjutnya untuk tan 67,5 derajat. Ini sebagai setengah alfa. Berarti otomatis nilai alfanya adalah 67,5 kalikan 2, yaitu 135 derajat. Sekarang untuk tan
setengah alfa, berarti kita menggunakan rumus yang ketiga, yang ini, yaitu akar dari 1 min cos ya, dibagi 1 yang plus cos. Berarti sama, karena di sini masih kuadran 1, berarti tanda positif. Akar dari 1 min cos, berarti 1 min cos 135 derajat dibagi yang 1 plus cos 135 derajat. Di sini kita tahu cos 135 derajat itu sendiri dengan cos 45. Hanya saja di sini karena 135 derajat itu kuadran 2, berarti negatifnya ya, negatif cos 45, negatif setengah akar 2. Berarti di sini karena 1 min negatif ini ya, karena cos 135 itu negatif, berarti yang atas nanti jadi 1 plus setengah akar 2. Sebaliknya untuk yang bawah berubah jadi negatif, 1 min setengah akar 2 ya, ini di akar. Selanjutnya di sini bisa kita sederhanakan dengan seperti tadi ya, karena di sini ada unsur setengah atas dan bawah, kita kalikan atas bawah dengan 2 dan 2 ya, 2/2. Berarti nanti bentuknya menjadi yang atas 2 plus akar 2 ya, karena setengahnya hilang. Yang bawah 2 min akar 2. Nah, di sini sebenarnya sampai di sini sudah betul, hanya saja karena kita kalau ketemu bentuk akar itu sebisa mungkin yang di dalam akar sudah tidak berbentuk pecahan. Maka kita harus merasionalkan dulu, yaitu dengan mengalihkan atas dan bawah dengan sekawannya ya, sekawannya penyebut yaitu 2 plus akar 2. Yang bawah juga gitu, kalikan 2 plus akar 2. Ya, ini masih dalam satu akar. Berarti nanti kalau dikalikan yang bawah itu jadinya 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Berarti 4 min 2 ya, langsung kita tulis 2. Kemudian nanti untuk yang atas 2 plus akar 2, kalau dikalikan 2 plus akar 2 kita peroleh 6 ditambah 4 akar 2. Ya, gunakan perkalian aljabar, yaitu nanti 2 kali 2, 2 kali akar 2 ya, seperti itu. Nanti jadinya 6 plus 4 akar 2. Nah, ini bisa kita coret karena bisa dibagi 2 semua. Nanti ini jadinya 3, yang ini jadinya 2 ya, kalau dibagi dengan 2. Maka hasil akhir dari tan 67,5 derajat adalah akar 3 ditambah 2 akar 2. Nah, inilah hasil akhir dari tan 67,5 derajat. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada keterangan cos A sama dengan negatif 5/13 dengan A di kuadran 2. Tentukan nilai dari tan A/2. Nah, secara teori di sini A adalah kuadran 2. Kuadran 2 berarti nanti sudut A-nya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kalau di sini menginginkan agar A/2, berarti kan tinggal kita bagi semua unsurnya dengan 2 ya, dibagi 2 berarti nanti menjadi 45 derajat dikurang dari ya A/2 kurang dari 90 derajat. Artinya A/2 adalah sudut yang diantara 45 derajat dan 90 derajat. Berarti A/2 ini adalah sudut lancip, yang berarti ini di kuadran 1 ya, sehingga tan A/2 di sini kan memang rumusnya
plus minus. Tapi karena A per 2-nya adalah sudut lancip atau sudut di kuadran 1, maka tentu tandanya adalah positif. Berarti menjadi akar 1 min. Cos A, ya, cos A itu adalah negatif, berarti nanti dikurangi negatif. Sama saja ditambah 5/13 per, ya ini akarnya saya panjangkan, 1 ditambah tapi ditambah negatif, berarti artinya dikurangi 5/13. Seperti tadi, alangkah lebih mudahnya kita kalikan saja pembilang dengan penyebut dengan 13 agar langsung menghilangkan unsur pecahannya di sini, ya. Berarti nanti menjadi 13 ditambah 5, ya, karena per 13-nya otomatis habis. Yang bawah 13 dikurangi 5. Berarti ini artinya akar 18/8. Bisa kita sederhanakan, ya, menjadi akar dari 9/4. Ya, kita bagi 2 semua. Akar 9/4, 9 di akar 3, 4-nya 2. Sehingga nilai akhir dari tan A per 2 adalah 3/2.